Oke, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku dari program studi informatika dengan mata kuliahnya statistika dan probabilitas. Di sini kami dari kelompok 7 atas nama Dal Jones Mausara, Ulaning Wiori, Happy Karisma Maduoma, dan Fiarley Valdowas. Nah, di sini kami akan membahas mengenai teori probabilitas yang di dalamnya terdapat beberapa poin atau pokok bahasan. Yang pertama itu dia punya konsep dasar probabilitas, terus yang kedua pendekatan dalam probabilitas, yang ketiga sampel dan kejadian, dan yang terakhir itu probabilitas bersyarat. Ya, di sini saya materi yang dibawakan tentang konsep dasar probabilitas. Konsep dasar probabilitas. Yang pertama, definisi probabilitas adalah peluang suatu kejadian atau besarnya kesempatan kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Besarnya kesempatan dapat ditulis dalam bentuk bilangan desimal, pecahan atau persen. Yang berikut ada manfaat: membantu pengembalian keputusan yang tepat karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Dengan demikian, kita dapat menentukan probabilitas terjadinya hujan, munculnya muka satu pada percobaan pelemparan dadu, probabilitas munculnya kartu AS pada penarikan kartu dari sekelompok kartu brigit, dan lain sebagainya. Terima kasih atas materi yang saya bawakan. Kepada materi selanjutnya, saya persilakan temanya yang sudah siap. Yang berikutnya, pendekatan dalam probabilitas. Pendekatan dalam probabilitas. Yang pertama, pendekatan klasik. Yang kedua, pendekatan relatif. Yang ketiga, pendekatan subjektif. Pendekatan klasik. Definisi: setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Dengan rumusan, probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil per jumlah total kemungkinan hasil. P dalam kurung A sama dengan X per N. Contoh, jika E adalah peristiwa munculnya mata dadu dari pelemparan sebuah dadu, tentukanlah P dalam kurung E jika mata dadu ganjil yang muncul. P dalam kurung E jika mata dadu lebih besar dari 4 yang muncul. Penyelesaian mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dalam kurung N sama dengan 6. Munculnya mata dadu ganjil sama dengan 1, 3, dan 5 dalam kurung X per 3. P dalam kurung X sama dengan X per N. X yaitu 3, sedangkan N adalah 6, sama dengan 1 per 2. Jadi probabilitas E bernilai 1 per 2. Munculnya mata dadu lebih dari 4 sama dengan 5 dan 6 dalam kurung X per 2. P dalam kurung E sama dengan X per N. X yaitu 2, sedangkan N yaitu 6, sama dengan 1 per 3. Jadi probabilitas E bernilai 1 per 3. Pendekatan relatif. Definisi: probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama tergantung dari berapa banyak suatu kejadian terjadi. Dengan rumusan, probabilitas suatu kejadian sama dengan frekuensi terjadinya kejadian tersebut per jumlah total observasi. P sama dengan X. P dalam kurung X sama dengan FI per N. Contoh, jika seseorang dari jarak 5 meter melempar sebuah benda 100 kali hanya kena 65 kali, maka berdasarkan pendekatan ini probabilitas sebuah benda dilempar dan kena ditentukan sebesar. Penyelesaian: FI sama dengan 65, N sama dengan 100. P dalam kurung X sama dengan FI per N sama dengan 65 per 100. Jadi probabilitas benda yang dilempar dan kena sebesar 0,65. Dan yang terakhir, pendekatan subjektif. Dengan definisi probabilitas, suatu kejadian berdasarkan penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan
Dengan contoh, menurut prediksi Anda akan mendapatkan nilai A untuk mata kuliah statistika dan probabilitas. Oke, jadi selanjutnya untuk pembahasan sampel dan kejadian. Jadi yang pertama itu untuk sampel. Sampel ini ada ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin muncul dari satu percobaan atau eksperimen acak. Notasi untuk ruang sampel ini adalah S. Terus untuk titik sampel adalah elemen atau anggota dari ruang sampel. Nah, notasi untuk titik sampel ini adalah huruf-huruf kecil atau angka tergantung pada dia punya konteks permasalahan. Nah, di sini ada dia punya contoh dari sampel. Soalnya itu eksperimen acak melambangkan sebuah mata uang dua kali dan dilihat deretan dari sisi angka atau A dan sisi gambar atau G yang tampak. Jadi ruang sampel S sama dengan angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Sedangkan untuk titik sampelnya, angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, dengan itu terdapat kejadian-kejadian, misalkan P sama dengan kejadian muncul dua sisi angka, maka P adalah sama dengan angka-angka. Terus Q, kejadian muncul dua sisi gambar, maka Q adalah gambar-gambar. Terus yang terakhir, R sama dengan kejadian muncul sisi angka dan gambar, maka R-nya adalah angka gambar dan gambar angka, kayak gitu. Selanjutnya, kejadian. Jadi, kejadian ini dia adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi, kejadian dinotasikan dengan satu huruf kapital seperti A, B, C, atau sampai Z, huruf Z. Nah, banyak anggota kejadian A ini dia ditulis NA. Sedangkan banyak anggota kejadian B ditulis dengan NB dan seterusnya. Terus dalam kejadian ini dia dibedakan menjadi dua, yaitu kejadian sederhana dan kejadian majemuk. Kalau kejadian sederhana itu suatu kejadian yang hanya memiliki satu titik. Misal kejadian munculnya mata dadu bilangan prima genap pada pelemparan sebuah dadu yaitu 2. Terus untuk kejadian majemuknya, yaitu suatu kejadian yang memiliki lebih dari satu titik sampel. Misalkan kejadian munculnya mata dadu bilangan ganjil pada pelemparan sebuah dadu, yaitu 1, 3, dan 5. Nah, di sini bisa dilihat ada contohnya. Jadi pada pelemparan dua dadu berisi 6 sekaligus sebanyak 1 kali. Tentukan dia punya ruang sampel dan banyak anggota ruang sampel. Kemudian tentukan juga dia punya kejadian muncul mata dadu berjumlah 6. Nah, untuk penyelesaian yang pertama itu ruang sampel. Di sini sudah ada tabel. Terus dia punya penyelesaiannya. NS sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. Jadi banyak anggota ruang sampel adalah sebanyak 36. Kayak gitu. Kemudian untuk penyelesaian soal yang kedua, kejadian muncul mata dadu berjumlah 6 sama dengan 15, 24, 33, 42, dan 51. Jadi 1 tambah 5 ini 6, 2 tambah 4, 6, 3 tambah 3, 6, 4 tambah 2, 6, dan 5 tambah 1 itu 6. Jadi muncul mata dadu berjumlah 6 itu ada 15, 24, 33, 42, dan 51. Kayak gitu. Nah, di sini untuk kejadian majemuk tadi tuh terbagi dalam beberapa bagian. Ada kejadian majemuk saling lepas dan tidak saling lepas. Kalau kejadian majemuk saling lepas itu dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika dua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan atau dengan kata lain tidak saling terkait atau dia tidak mempunyai irisan. Nah, di sini ada dia punya rumusnya, P dalam kurung A irisan B sama dengan 0. Jadi P dalam kurung A gabungan B sama dengan PA tambah PB. Nah, contohnya itu jika Siska melempar 2 buah mata dadu, dia punya nilai semestanya adalah 36. Maka peluang muncul mata dadu yang berjumlah 2 atau 4 adalah, nah, di sini bisa dilihat dia punya penyelesaian, jadi dia punya nilai semestanya sudah diketahui yaitu 36. Jadi A munculnya mata dadu berjumlah 2 sama dengan 11, jadi dia punya totalnya ada 1. Terus untuk B munculnya mata dadu berjumlah 4 adalah 13, 22, 31, jadi dia punya total keseluruhannya ada 3.
Jadi kita bisa pakai rumus peluang A atau rumus peluang B. Nah, jadi P dalam kurung A gabungan B sama dengan PA tambah PB. Jadi PA-nya itu sama dengan NA per NS sama dengan 1/36. Sedangkan dia punya PB, NB per NS sama dengan 3/36. Nah, di sini untuk cari dia punya penyelesaiannya, P dalam kurung A gabungan B sama dengan PA 1/36 tambah PB 3/36. Jadi 4/36 hasilnya 1/9. Maka peluang muncul mata dadu yang berjumlah 2 atau 4 adalah 1/9. Kayak gitu. Terus untuk yang B, kejadian majemuk tidak saling lepas. Jadi kejadian majemuk tidak saling lepas ini dia dicirikan dengan adanya elemen yang beririsan, maka N dalam kurung A irisan B sama dengan atau tidak sama dengan 0. Jadi dia punya rumus bisa dilihat di layar, P dalam kurung A gabungan B sama dengan PA tambah PB kurang P dalam kurung A irisan B. Kayak gitu, dia punya contoh. Dalam pelemparan sebuah mata dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil atau prima. Nah, di situ bisa dilihat dia punya penyelesaian, dia punya S tuh 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi dia punya NS sama dengan 6 dan totalnya itu ada 36. Dia punya NS-nya ada 36. Nah, A terjadinya mata dadu ganjil 1, 3, 5. Mata dadu ganjil yaitu 1, 3, dan 5. Jadi dia punya NS-nya ada 3. Terus yang B, kejadian terjadinya mata dadu prima adalah 2, 3, dan 5. Jadi dia punya totalnya sama kayak yang A tadi, jumlahnya 3. Nah, untuk mencari peluang munculnya mata dadu ganjil atau prima, kita akan memakai rumus peluang kejadian majemuk tidak saling lepas. Rumusnya itu P dalam kurung A gabungan B sama dengan PA tambah PB kurang P dalam kurung A irisan B. Nah, sebelum itu kita akan cari dia punya nilai masing-masing peluang yang dibutuhkan. Untuk peluang A sama dengan NA per NS, hasilnya 3/6. Untuk peluang B sama dengan NB per NS, hasilnya 3/6. Nah, jadi kita masukkan dalam rumusnya. Jadi P dalam kurung A gabungan B sama dengan 3/6 tambah 3/6 kurang 2/6. Jadi hasilnya 4/6 dan hasil akhirnya 2/3. Maka peluang muncul mata dadu ganjil atau prima adalah 2/3. Kemudian untuk kejadian majemuk itu juga dia terbagi dalam kejadian majemuk saling bebas dan tidak saling bebas. Nah, yang pertama untuk kejadian majemuk saling bebas ini, dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika muncul atau tidaknya kejadian A itu dia tidak mempengaruhi muncul atau tidaknya kejadian B. Dengan kata lain, A dan B ini memiliki keterkaitan tetapi tidak saling mempengaruhi. Nah, rumusnya itu P dalam kurung A irisan B sama dengan PA kali PB, peluang A kali peluang B. Jadi contohnya, misal A dan B ini adalah kejadian saling bebas. Peluang A adalah 2/4 dan peluang B adalah 4/4. Hasil dari P irisan Q adalah penyelesaiannya, bisa dilihat di layar. P dalam kurung A irisan B sama dengan PA kali PB. Jadi PA-nya 2/4, PB-nya 4/4. Jadi dikali dapat hasil 8/16, terus disederhanakan lagi jadi 1/2. Maka dia punya P irisan Q sama dengan 1/2. Nah, kemudian di sini untuk kejadian majemuk tidak saling bebas, peluang kejadian majemuk tidak saling bebas ini mirip-mirip dengan kejadian yang bebas tadi. Maka kejadian A mempengaruhi kejadian B dengan adanya perubahan bola di dalam kotak, itu contohnya. Terus dia punya rumus P dalam kurung A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B B setelah kejadian A, kayak gitu. Contoh, Mira mengambil dua buah bola satu persatu tanpa pengembalian. Nah, di dalam kotak terdapat 2 bola biru dan 3 bola hijau. Pada pengambilan pertama terambil bola hijau dan peluangnya sebesar 3/5 dan bola yang diambil tidak dikembalikan lagi.
Maka berapakah peluang terambilnya bola kedua adalah bola berwarna biru. Nah, dia punya penyelesaian itu, jadi PA-nya tuh, peluang A-nya tuh sudah diketahui. Peluang A-nya tuh 3/5, sedangkan peluang B-nya yang belum diketahui. Jadi kita akan mencari dia punya peluang B. Karena sudah berkurang 1, maka nilai semestanya hanya ada 4 saja. Jadi dia punya total dari 2 bola biru dan 2 bola hijau, dan jumlah bola birunya ada 2. Nah, di situ bisa dilihat P dalam kurung B setelah kejadian A sama dengan NB per NS. Jadi 2/4. Dia punya hasil 1/2. Karena P dalam kurung B setelah kejadian A sudah ketemu, jadi sekarang kita bisa langsung cari dia punya A irisan B-nya. Jadi P dalam kurung A irisan B sama dengan PA kali P dalam kurung B setelah kejadian A. Jadi sama dengan 3/5 kali 1/2, hasilnya 3/10. Maka peluang terambilnya bola kedua, bola berwarna biru, adalah 3/10, kayak gitu. Selanjutnya kepada teman saya untuk melanjutkan penjelasannya. Probabilitas bersyarat. Jadi probabilitas bersyarat menunjukkan besarnya kesempatan suatu peristiwa akan terjadi yang didahului oleh peristiwa lain yang dependen terhadap peristiwa tersebut. Jadi probabilitas bersyarat didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa atau hasil berdasarkan kegiatan yang sudah berlangsung. Teori ini dihitung dengan cara mengalihkan kemungkinan dari acara yang sudah berlangsung dengan kemungkinan baru dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Contohnya, kemungkinan A di mana kamu diterima di sebuah universitas, dan kemungkinan B di mana kamu menyewa kamar kos. Kedua kegiatan tersebut saling berkesinambungan, dan kesempatan terjadinya kemungkinan B akan semakin besar bila kemungkinan A berlangsung. Oke, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 7. Sekian dan terima kasih.